Halo semua, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Hari ini saya mau bahas lagi mobil tahun 90-an, yaitu mobil Toyota Kijang Kapsul tahun 97, dan itu tipenya SSX. Nah, sebelum kita lanjut ke video ini, saya minta tolong nih pada teman-teman yang belum klik tombol subscribe di channel saya, silahkan klik terlebih dahulu, lalu kalian like dan sertakan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, ini dia Toyota Kijang Kapsul tahun 97 tipe SSX. Toyota Kijang Kapsul tahun 97 ini teman-teman, ini tipenya dia itu SSX. Nah, ada beberapa tipe selain ini, yang lebih tingginya itu SGX, tapi saya mau bahas dulu ini si tipe yang SSX. Nah, untuk bagian depan dulu teman-teman, saya mau bahas bagian depannya. Nah, ini untuk lampunya itu dia masih original, bawaan dari Toyota, tapi ini bentuknya tuh sudah tidak mengkotak seperti Kijang Super lagi. Dia sudah ada lekukan ya semi facelift lah teman-teman. Lalu di sampingnya udah ada lampu sen juga. Lagi-lagi ini udah tidak mengkotak seperti Kijang Super. Ini udah ada lekukan dan di atas ini ada lampu senja. Nah, untuk tipe SGX yang tipe lengkap dari Kijang Kapsul ini, dia sudah ada fog lamp. Namun kalau yang ini belum ada fog lamp. Nah, untuk bagian tengah ini grillnya itu cukup lumayan besar, jadi sirkulasi udara untuk pendinginan ini cukup lumayan bagus menurut saya. Lalu sebenarnya bawaan dari grill ini teman-teman, dia ada chrome, cuma ini sudah dipakai dicat lagi mungkin ya, agar warnanya itu senada dengan warna grill. Nah, di bawah ini ya bumper biasa, dan kalau fog lamp di Kijang Kapsul ini ada di lampunya. Cuma sayang sekali ini tipenya SSX, jadi belum ada lampu fog lamp. Nah, ini dia untuk bagian depan Kijang Kapsul tahun 97. Oh iya teman-teman, ini kecerutannya cuma ada satu. Semua Kijang kecerutannya satu. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki dari Kijang Kapsul ini. Saya mau bahas profil ban dari Kijang Kapsul ini. Nah, profil bannya ini ringnya masih original, pakai velg 14 dengan profil ban 195/70. Ini masih peleknya pelek kaleng, karena kalau misalnya tipe yang SGX tipe tingginya dia udah pakai racing, sedangkan untuk tipe SSX ini dia masih pakai pelek kaleng. Dan ini dopnya juga dia sudah custom, dia pakai dop yang Kijang Kapsul tahun 2000. Nah, ini dia. Nah, ini juga teman-teman spakbornya ini bawaan ya, bukan custom. Nah, lalu lanjut ke bagian kaca spion. Di kaca spion ini teman-teman, ini masih biasa, tidak ada yang istimewa. Sistemnya dilipat seperti ini, manual. Sedangkan untuk tipe yang SGX-nya dia sudah electric mirror. Nah, ini mungkin bagian kaki-kaki dan spion dari Kijang Kapsul ini. Ini bagian pintunya juga masih standar biasa, ditarik seperti ini. Dan ada lubang kunci untuk buka tutup pintu ini. Kita lanjut ke bagian belakang dari Kijang Kapsul ini. Bagian belakang dari Toyota Kapsul tahun 97 ini saya mau jelasin satu persatu. Mulai dari bagian lampu teman-teman. Ini lampunya tuh ya tidak mengkotak lagi karena dia udah generasi dari Kijang Super. Nah, di sini udah ada stop lamp, lampu sen dan lampu mundur. Lanjut ke bagian tengah. Ini di bagian tengah sangat lebar sekali kacanya, dan bahan dari karetnya ini masih original. Tidak ada rembes ataupun sambungan-sambungan yang dimodifikasi oleh yang punyanya. Ini jadi saya simpulkan mobil Toyota Kijang Kapsul ini kualitasnya bagus. Nah, ini dari teman saya ini dari Kandang Bersama ya, ini mobilnya. Lalu untuk tipe SSX ini dia tidak ada stop lamp di atas, dan kecerutan wiper di atas tuh nggak ada, dan wiper di bawah tuh nggak ada. Itu adanya tuh di tipe Kijang Kapsul SGX. Nah, kalau ini nggak ada ya, polosan. Lalu ini sudah ada untuk handle pintu buka bagasi, ini cukup panjang dan lebar, dan ini ada lemang dari kebangsaan Toyota. Ini ya biasalah bumper, tidak ada yang spesial di bawah. Kita lanjut buka bagasi dari Kijang Kapsul ini.
Aduh, ini lumayan berat teman-teman. Dipastikan nih bahannya masih sangat bagus. Nah, kita bahas bagian bagasi dari Kijang Kapsul ini. Sudah bisa kelihatan teman-teman, ini udah ada 2 kursi yang mengingatkan kita ke zaman tahun 90-an. Ini saya cobain ya sebentar. Aduh, ini saya merasa flashback, ini kayak zaman-zaman anak sekolah ini saya. Ini saya rasakan cukup nyaman dan empuk. Ini walaupun tahun 90-an, tapi kualitasnya itu masih sangat bagus. Dan teman-teman, ini bisa muat sampai 2 orang, dan ini juga 2 orang. Jadi kapasitas untuk bagian belakang ini bisa muat sampai 4 orang. Nah, selain itu teman-teman, bagian bagasi ini kalau misalnya kita nggak bawa penumpang, ini bisa dilipat seperti ini. Lalu ada penguncinya ya, yang ini. Nah, ini kita tinggal kunci aja. Lalu yang satu lagi juga sama, tinggal diangkat ke atas dan bisa kita bawa barang yang sangat banyak. Nah, saya sangat suka sekali untuk tipe-tipe mobil keluarga yang bagian belakang itu bisa di custom sehingga bawa banyak barang. Jadi kalau kita mau piknik, tamasya ceria lah ya. Jadi gak usah khawatir kepenuhan barang di bagian bagasi. Kita lanjut ke bagian yang lainnya teman-teman. Sekarang saya sudah di dalam kabin Toyota Kijang Kapsul ini. Nah, ini ciri khas tahun 90-an banget. Saya jadi gimana ya, flashback lagi flashback. Saya merasa berbeda zaman ketika masuk di mobil ini. Nah, dan saya mau bahas bagaimana kondisi dari interiornya. Teman-teman, ini bisa dilihat dari secara keseluruhan, dari bahan kursi, dashboard, ini semuanya masih original. Dan si kualitas dari bahannya pun masih terjaga dan sangat baik ya. Nah, untuk bagian setir teman-teman, bagian setirnya ini masih original dengan logo khas kebangsaan Toyota dan lambang klakson di bawahnya. Dan ini bahannya masih bagus nih teman-teman, batangnya kuat, lalu ada semi-semi pola kulit. Ini keren banget menurut saya walaupun tahun 90-an, tapi ini gagah ya di masanya Kijang Kapsul gitu loh. Nah, untuk bagian speedometer teman-teman, dia itu masih klasik ya, analog belum digital. Di situ udah ada kecepatan, lalu indikator RPM, indikator bensin dan indikator temperatur suhu. Nah, itu aja. Sedangkan untuk bagian tengah ini sudah ada head unit dan pengaturan kisi-kisi AC. Nah, saya bahas satu persatu. Ini kisi-kisi AC-nya bisa dilihat walaupun ini udah termakan usia, ya ini bisa diganti sama yang baru atau ngambil dari Kanibalan ya. Cuma ini yang punyanya itu pengen mempertahankan keorisinalan dari dashboard ini. Jadi bukan nggak mau diganti, tapi ini dia dipertahankan. Lalu di bagian bawahnya sudah ada pengaturan AC. Dia ada levelnya tuh indikatornya dengan tulisan low dan high, dan level kipasnya juga sama dengan pengaturan level juga. Nah, untuk tipe yang SGX teman-teman, di sini tuh harusnya sudah ada jam. Kalau ini tipe SSX dia tidak ada, dan di bawahnya ini head unitnya masih single din ya, belum double din. Nah, lanjut ke sampingnya, ini ada lighter. Nih, masih original nih, wih, dengan lambang rokok nih. Jadi kalau ada lambang rokok otomatis ada untuk asbak rokok. Wih, nih canggih banget. Ya maklumlah tahun-tahun 90-an banyak real man lah, banyak real man tuh di analogikan dengan perokok ya. Jadi ini didesain sama Toyota khusus buat yang suka merokok. Tapi ini teman-teman ada yang berbeda. Kenapa? Karena mobil ini dari pertama beli sampai sekarang berapa puluh tahun tuh, hampir 20 atau 30 tahun lah ya, tidak dipakai merokok. Bisa dilihat di tulisannya ini no smoking ya. Jadi dari awal sampai sekarang ini terjaga tidak bau asap rokok, bebas polusi. Walaupun ada asbak, ada lagi terlokok, ini sama yang punya dijaga sekali kebersihannya. Lanjut ke bagian samping, ini udah ada storage yang cukup besar. Ini banyak harta karun nih teman-teman. Buku, masker ya, safety lah ya di zaman pandemi kayak gini. Nah, untuk bagian atasnya ini kaca kabin dia modelnya biasa, tidak ada yang spesial, belum dynamic view. Dan sun visornya juga dia masih biasa ya, tidak ada vanity mirror. Tapi ini dari bahan sun visor, bahan atapnya ini original. Aduh, kalau misalnya untuk kolektor mobil nih, lihat mobil ini kayaknya langsung jatuh cinta. Secara saya juga masuk ke sini tuh
ya kagum lah teman-teman. Nah, untuk bahan joknya ini dia masih original dengan bahan fabric ya, kain, tapi dia ketebalannya tuh masih oke, tidak, kalau bahasa kerennya mah nggak hampos gitu ya teman-teman. Dan saya coba duduk juga, ini empuk. Dan bagian untuk mengemudi ini sangat rileks sekali, nyaman karena space dari kaki saya ini sangat luas dan panjang. Untuk bagian persneling dia masih original seperti ini, dan handrem juga masih original seperti ini. Kita lanjut ke bagian row kedua. Sekarang saya sudah berada di row kedua dari Kijang Kapsul ini. Nih, saya mau bahas tingkat keluasan dan tingkat kenyamanan. Bisa teman-teman lihat, ini kabinnya sangat luas teman-teman, lega banget. Jadi ini tuh nyaman kalau kita berpergian bersama keluarga. Nah, untuk dari joknya sendiri ini sangat panjang dan sangat lebar. Menurut saya ini mungkin bukan cukup untuk 3 orang, ini malah bisa sampai 4 orang. Ini karena sangat panjang dan sangat lebar. Dan bahan dari jok itu sendiri ini karena masih original. Aduh, saya jatuh cinta ini sama bahan jok ini. Kalau mobil-mobil ori itu jadi gimana ya, ada seni tersendiri menurut saya. Nah, balik lagi ke bahas yang tadi ya. Untuk joknya itu masih tebal dan empuk karena untuk mobil tahun lama ya, tahun 90-an, Toyota maupun mobil-mobil lain dia mendesain bahan itu tidak asal, jadi dipastikan kualitas dan kenyamanannya itu sudah dites oleh pihak Toyotanya. Ini sangat nyaman sekali teman-teman. Nah, untuk posisi duduk ini space dari kaki saya dengan jok bagian depan ini sangat jauh ya, jadi sangat rileks sekali, dan kaki saya juga bisa selonjoran. Jadi kalau kita perjalanan jauh kita tidak akan merasakan pegal. Cuma sayangnya tuh untuk bagian belakang teman-teman ini belum ada headrestnya. Jadi kalau kita mau relax agak susah tuh. Paling kita nyender ke teman penumpang kanan atau kiri kayak gitu. Nah, untuk bagian headroom, ini headroomnya sangat tinggi sekali, space-nya sangat jauh juga. Jadi ini untuk tinggi yang di atas 170 atau tingginya di atas rata-rata, dia masih nyaman ya teman-teman. Nah, mungkin ini bagian row kedua dari Kijang Kapsul, karena bagian yang belakang tuh udah saya bahas tadi di bagian bagasi. Kita langsung test drive aja, cobain si Kijang Kapsul ini gimana sih performanya. Sekarang kita cobain test drive langsung mobil Kijang Kapsul ini. Saya udah nggak sabar nih bagaimana performa dari Kijang Kapsul tahun 97 tipe SSX. Nah, sebelumnya saya kenalin dulu ini teman saya. Namanya siapa Om? Om Yoga. Om Yoga dari Kandang Bersama. Nah, ini mobilnya Om Yoga, saya mau cobain langsung bagaimana performanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, pertama saya masukkan persneling dari netral ke gigi 1. Ini bisa dirasakan sangat empuk menurut saya. Dan untuk bagian kopling, ini empuk juga. Nggak tahu kenapa ini udah diganti apa belum Om Yoga si bagian kuplingnya. Alhamdulillah dari beli belum ganti kupling. Dari beli nih teman-teman, kuplingnya belum diganti secara tahun 97 sampai tahun 2020 tuh berapa tahun tuh hitung tuh belum ganti kupling, ini belum. Kebangetan awetnya menurut saya. Nah, untuk bagian setirnya teman-teman, ini ciri khas dari Toyota, dia lebar ya tapi tetap ergonomis menurut saya, dan dia sudah mengusung teknologi power steering ya Om ya. Iya, power steering. Jadi ini menurut saya tuh sudah nyaman dan ringan. Untuk bagian suspensi, ini karena jalannya di komplek ini tidak rata bergelombang bisa dilihat dari video ini. Ini suspensinya menurut saya sangat empuk ya, secara mobil keluarga keluaran dari Toyota tahun 90-an. Kijang gitu loh. Singkatannya tahu apa nggak Kijang teman-teman? Kijang itu kerja sama Indonesia Jepang tuh. Yang punyanya aja tahu bagaimana kualitas dari Toyota ini. Nah, saya akan tanya-tanya sedikit nih teman-teman kepada Om Yoga. Om Yoga, ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Om Yoga, ini saya mau tanya nih. Sebelum membeli Toyota Kijang Kapsul ini, apakah kondisinya seperti ini atau misalnya ada perbaikan atau custom nih? Perbaikan paling di cat body aja. Di cat body aja. Ini cat 2 kali. Cat 2 kali ya, repaint ya. Wajar repaint. Lah teman-teman. Kalau namanya eksterior, kepanasan, kehujanan ya wajar lah. Tapi untuk bagian interior nih Om Yoga, ini udah diganti nggak secara ini? Kondisinya tuh benar-benar original ya. Saya sangat suka sekali. Mungkin teman-teman subscriber saya juga di
YouTube pasti suka nih lihat video ini nih bagian interiornya. Kalau interior waktu pertama beli tuh dia posisinya dibungkus ya joknya. Dibungkus Sama yang diplastikin. dibungkus kulit. Oh, kirain masih diplastikin. Bukan, gila. dibungkus kulit. Jadi Masih pas kayak baru kalau pas diplastikin. saya buka bungkusnya ya alhamdulillah joknya nggak ada yang sobek. Oh, masih Masih terjaga ya, lah ya. terjaga jadinya. Jadi enak sekali ya bagian interiornya. Nah, untuk bagian mesin nih Om Yoga. Ini cc-nya kalau nggak salah 1800 ya. 1800 cc dengan 4 silinder. 4 silinder. Ini bagian ruang mesin ada custom juga nggak? Ruang mesin nggak ada kayaknya. Masih ori ya? Masih ori. Nggak Oh ada ya yang teman-teman dirubah. sekalian bahas ini untuk bagian AC-nya. Ini dari tadi kelihatan kacanya semua tertutup dan AC-nya itu sangat dingin sekali. Ini lihat saya nggak keringetan, padahal cuaca lumayan panas nih teman-teman. Jadi untuk AC dari Kijang Kapsul ini menurut saya sangat bagus dan dingin. Dan ini ada perbaikan nggak dari AC dari dulu Dari sampai AC sekarang? dulu cuman bongkar sekali doang. Bongkar sekali doang. Ya, servis rutin gitu. Oh, jadi ya wajar lah Wajar. teman-teman berapa puluh tahun tuh 20 tahun bongkar sekali baru doang. dibenerin. Ya overall oke lah menurut Cukup saya. lah ya. Nah, ini kita sambil belok nih. Kita cobain si power steeringnya seperti apa nih. Ringan nggak? Nah. Aduh, klaksonan. Siap. Sip. Gila ini setir ringan banget teman-teman. Nggak kayak pakai mobil jadul menurut saya. Cuma dia aksen-aksennya emang mengingatkan sih pada mobil-mobil tahun 90-an ya. Kental sekali. Nah, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih pada Om Yoga Ya, buat sama-sama. bisa nyobain review mobil Kijang Kapsul ini. Dan ternyata saya tidak kecewa untuk mereview mobil ini karena mobil ini dari segi eksterior, interior, dan mesin ataupun AC dia sangat terjamin kualitas dari mobil ini. Jadi teman-teman, kesimpulan dari review saya, menurut saya ini mobil Kijang Kapsul ini masih bisa untuk dijagokan di zaman sekarang, tidak kalah sama mobil-mobil muda ya Om ya. Iyalah. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin membeli mobil Kijang Kapsul ini bisa lihat video saya dan bisa kontak juga nih caranya suhunya kepada Om Yoga nih. Syukur. Ya, mungkin segitu aja test drive dari saya bersama Om Yoga. Saya minta tolong untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe di channel saya, klik dulu tombol subscribe di channel saya, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Nah, saya undur diri dan salam Eka TV. TV. Ya.